Assalamualaikum. Assalamualaikum ya halal gaib. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini untuk air toilet di sini ada 1, 2, 3, 4. Seperti apa di dalamnya? Tuh. Masih kotor ya. Kotor ini toiletnya nggak dibersihin. Udah lama kayaknya. Nah, toilet laki-laki di sini. Nah, kalau di sini ini serem banget ya. Meskipun sekarang sudah siang, jam 9, tapi di sini gelap banget ini. Pohon bambu, penuh dengan pohon bambu, gelap banget di sini. Lumayan serem juga nih kalau lihat masuk. Nah, kita sudah mulai memasuki area atas ini. Nah, sama di sini juga ada semacam gazebo kecil. Cuma udah pada lapuk nih. Ini masih ada bapaknya. Nah, untuk kali ini kita berada di Kota Banjar, di salah satu tempat wisata yaitu Bukit Penjaber. Bisa dilihat dari sini. Bukit Penjaber ini salah satunya itu salah satu tempat wisata yang sudah cukup lama berdiri, dan saya juga baru pertama kali di sini. Dan seperti apa keseruannya dan apa aja yang ada di dalamnya, yuk kita telusuri lebih lanjut. Ini sudah masuk di depannya ini. Di lokasi depannya mungkin pintu gerbangnya nggak tahu di mana. Nanti kita coba yang ada di sana, kata si ibu yang warung tadi ada di sana pintu gerbangnya untuk bisa naik ke sini. Cuman untuk halamannya ini bersih banget ini. Bersih banget, rimbun juga, adem. Udaranya segar karena memang suasananya masih alami, dan ada pengelola mungkin di situ, bapak-bapak yang sedang membersihkan rumput-rumput liar di situ. Ini bagus banget sebenarnya ini. Jadi terawat, bersih banget ini. Nah, yang ada depan saya ini pohon-pohon jati, kebun-kebun jati yang ada di sini. Jalan ada di bawah. Jadi lokasinya itu ada di perbukitan, jalannya naik turun. Dan kebetulan di tempat ini yang saya pijaki ini salah satu tempat yang paling tinggi, area bukit yang paling tinggi yang ada di daerah sini. Makanya ini bisa dijadikan alternatif tempat wisata. Cuman ini keadaannya ataupun kondisi ini sepi banget ini. Sepi banget, nggak ada pengunjung sama sekali. Padahal ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu itu, kalau di tempat-tempat wisata alternatif yang lain itu ramai, banyak pengunjung, tapi ini nggak tahu kenapa ini masih sepi. Padahal sekarang udah jam 8, setengah 9, udah siang juga. Di depannya masih terawat sebenarnya itu. Cuman nggak tahu deh yang ada di atas ini. Nggak tahu seperti apa. Nanti kita coba untuk telusuri lebih lanjut. Lembah Penjaben. Nah, ini sudah ada di posisi tengahnya, belum ke lokasi utama katanya ini. Bisa dilihat ini perbukitan. Nah, yang ada di depan saya itu tuh bisa kelihatan kan? Yang kecil-kecil itu Kota Banjar. Nah, itu Kota Banjar di sini bisa kelihatan dari sini. Terus yang ada di bawah ini kuburan Cina.
makam Cina. Kalau orang-orang Banjar mungkin udah nggak asing lagi sama daerah sini. Biasanya disebutnya itu Sentiong ya, pemakaman Cina yang ada di bawah ini. Persis yang ada di bawah sini itu makam Cina. Bisa kelihatan nggak? Kecil banget soalnya di sini. Soalnya posisinya tinggi banget. Nah ini nih. Oh iya mungkin pintu masuknya dari sini nih. Masuk naik, naik, naik ke sini, nanti ke situ, terus ke bukit ke situ. Dan untuk areanya seperti ini. Cukup nyaman sebenarnya ini. Cukup bersih juga. Cuma ada beberapa daun-daun pohon yang sudah kering ini pada layu. Mungkin belum dibersihkan. Untuk fasilitasnya juga ini cukup komplit juga di sini tersedia kursi-kursi untuk pengunjung. Ya cuman sangat disayangkan, nggak tahu kenapa ini kayaknya kurang diminati ya. Jadi kadangnya seperti seolah itu tempat wisata terbengkalai kan. Padahal ini bagus banget, ini potensinya bagus banget kalau dikembangkan. Kalau pengelolaannya baik mungkin bisa lebih baik lagi nih. Pengelolaannya bisa berkembang lagi menurut aku ya. Nah seperti ini mungkin ini tadinya mau dibuatkan ataupun dibikin suatu bangunan fasilitas ataupun warung, nggak tahu apa ya yang mau dibikin, cuman baru tahap pengerjaan pondasi ini kayaknya nggak diteruskan lagi sampai berlumut-lumut hijau seperti ini. Jadi nggak ada yang nerusin ini. Nah ini kursi-kursinya cukup komplit juga di sini. Ada gazebo juga, tuh gede banget gazebonya, megah banget. Coba kita masuk ke gazebo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman, gazebonya pakai keramik di sini. Cuman untuk area gazebo sini kayaknya nggak dirawat ataupun belum dirawat, nggak tahu deh. Soalnya ini lumayan kotor. Kalau disapu ini dipel, pastinya lebih nyaman lagi, lebih bersih lagi. Nah untuk belakangnya seperti ini. Masih sangat ini apa ya? Masih sangat asri gitu. Masih sangat rindang. Pepohonan juga masih alami banget ini. Pohon-pohon besar. Dan sebelah sana juga itu ada area untuk bermain anak-anak, taman bermain anak-anak. Cocok banget sebenarnya untuk wisata keluarga, kita bawa istri, bawa anak ke sini. Nyaman kalau misalkan dikelola dengan baik, dibersihin kayak seperti ini nih. Kotoran-kotoran seperti ini dibersihin. Ini pasti nyaman banget loh, sampah numpuk. Kalau menurut aku ya tempat wisata itu hal yang paling utama itu kebersihan kalau menurut aku. Suatu tempat wisata kalau bersih, nyaman, pasti banyak pengunjung gitu. Betah, bikin betah. Nah kayak ini nih, sampah-sampah ini udah dikumpulin sebenarnya kayaknya ini. Cuman belum diangkut. Nah ini area bermain anak-anak di sini. Ada ayunan. Ini juga sama nih. Oh jadi ada dua gazebo ya. Yang satu ini yang tadi kita masukin dan satu lagi ini. Ini nggak tahu gazebo ataupun musola ya. Cukup komplit sebenarnya ini fasilitasnya itu. Tuh. Sayang ya kalau kondisinya sudah seolah terbengkalai seperti ini itu. Dan tentunya juga ini biaya pembangunannya sih nggak murah juga kan. Jadi kalau seolah terbengkalai seperti itu sangat disayangkan sebenarnya. Oh jadi ini ada jalan, ke jalan dari sono nyambung ke sini, nggak tahu ini
masuk kemana ataupun nyambung kemana ini saya belum pernah, tapi ini ada jalan yang biasa digunakan untuk masyarakat sekitar mungkin di sini. Nah, ini juga airnya udah pada rusak, mulai rusak. Tuh bisa dilihat tuh pohon-pohonnya itu gede-gede banget. Kayak pohon apa ya, mahoni apa ini? Mahoni kayaknya. Adem sih sebenarnya ini. Biasanya kalau orang-orang kota itu cocok banget untuk bepergian wisata ke daerah-daerah pegunungan seperti ini. Yang sudah merasa bosan dengan hiruk pikuk kehidupan di kota ini cocok banget sebenarnya untuk saya sekedar healing, liburan, nuansa alam ya seperti ini. Mau apa lagi di sini? Rimbun banget ini, gelap banget kelihatannya kan. Masih sangat asri gitu, masih sangat terjaga untuk alam. Oh ini musola, jadi ini itu musola yang ada di sini itu musola yang ono yang tadi kita masukin itu gazebo, sementara yang ini musola. Nah ini jadi sebenarnya untuk perawatannya itu ada sebenarnya, itu ada petugas ataupun pengelola yang merawat tempat ini, yang membersihkan tempat ini. Ya ini salah satunya udah disapu, udah bersih, udah disatuin, udah digundukin, tinggal buang mungkin, tinggal ataupun dibakar. Cuman untuk yang area sebelah sana itu belum kayaknya. Nah ini juga lumayan bersih, ada sebenarnya pengelolanya itu masih aktif sampai sekarang juga. Ya dibilang terbengkalai enggak juga sih sebenarnya ini, karena memang masih ada aktivitas yang mengelola, yang merawat di sini. Ya ini musola nih, ini tempat wudhunya di sini. Nggak tahu nih masih berfungsi atau enggak airnya. Kita coba. Masih fasilitas di sini masih berfungsi dengan baik. Nah untuk area ini toiletnya, Bismillahirrahmanirrahim, kita turun. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya halal gaib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini untuk area toilet di sini ada 1 2 3 4. Seperti apa di dalamnya? Tuh. Masih kotor ya. Kotor ini toiletnya enggak dibersihin. Udah lama kayaknya. Nah, toilet laki-laki di sini. Nah, kalau di sini serem banget ya. Meskipun sekarang sudah siang, jam 9, tapi di sini gelap banget ini. Pohon bambu, penuh dengan pohon bambu, gelap banget di sini. Lumayan serem juga nih. Kalau sore kayaknya saya nggak berani ke sini. Lewat dari jam 3 aja, jam 4, setengah 5 saya kayaknya nggak berani kalau sendirian ke sini. Ya ini musola tuh. Kotor musolanya, nggak disapu, apalagi di PL tuh masih ada sejadah yang ada di depan sana, sarung juga tuh masih ada. Nah ini warung, stand penjual, terus yang ada itu mungkin tempat parkir gitu. Cuman yang ini warung bekas warga. Cuman warung yang ada di dalam sini tutup. Cuman yang di depan sana aja yang masih buka tuh. Tadi saya sudah ngopi di sana sambil tanya-tanya ke sini. Ini nggak ada tiket, sebenarnya nggak ada tiket meskipun hari libur juga, kata si ibu warung tadi yang ada di depan sana itu. Nggak dimintai tiket. Saya masuk aja di sini nggak ada petugas ataupun nggak ada siapa-siapa yang narik gitu. Nah, termos masih ada, belum buka kayaknya ini. Kelihatan masih bersih banget ini mejanya.
Masih ada aktivitas seperti itu warung, cuman belum buka aja kayaknya. Itu yang tadi yang saya sebutkan, itu kota Banjar ada di bawah, kelihatan dari sini semua. Coba kita zoom ya. Oh, ini kalau nggak salah pabrik ya, PT Alba kalau nggak salah ini, yang ada di depan sana itu tuh, PT Alba kalau nggak salah. Kelihatan dari sini, hamparan sawah kelihatan. Karena ini daerahnya daerah perbukitan. Nanti kita coba untuk lanjut ke sini, ke atas. Seperti apa keadaannya dan ada apa aja yang ada di atas. Cuman sebelumnya kita kunci dulu motor, jaga-jaga. Yuk, tanpa menunggu lama kita langsung aja kita liput keadaan yang ada di dalam. Kita cari tahu keadaan di dalam seperti apa dan ada apa aja. Nah, masuknya sejalan ini ya. Jadi dari sini nih, masuk ke sini. Ada yang lurus juga, bisa lewat sana dan bisa juga lewat sini. Kita ambil yang jalan pintas saja. Nah, di sini juga sama ini. Daun-daun kering mulai berjatuhan. Belum disapu. Wisata gratis ini, kata si ibu juga, meskipun hari libur juga tadi ya, si ibu bilang di sini nggak dipungut biaya, nggak ada tiket masuk. Paling kalau rame cuman parkir doang katanya, nggak ada tiket masuk. Nah, kita sudah mulai memasuki area atas ini. Nah, sama di sini juga ada semacam gazebo kecil, cuma udah pada lapuk nih. Ini masih ada papanya, cuma kalau yang ini nih udah nggak ada papanya, udah pada bolong. Nah, ini juga sama nih. Ada semacam jembatan penyeberangan, cuman udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa digunakan. Papan-papannya sebagian udah pada hilang, banyak yang hilang. Jadi kita coba lewat jalan yang ini aja. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya nih kalau pengelolaannya dikelola dengan baik bisa menjadi potensi alternatif wisata. Bagus banget soalnya pemandangannya bagus banget. Mungkin kedepannya bisa lebih dikembangkan lah, untuk fasilitasnya diperbaiki lagi, diperbaharui lagi, supaya bisa lebih memikat pengunjung yang lain gitu, untuk datang ke sini. Nah, kita coba ke atas ke sini nih. Terus sama juga. Gazebo-nya itu sudah pada mulai rusak. Papan-papannya sudah mulai lapuk di sini. Nah, ini nih. Nah, kita persis banget ada di ketinggian. Ini jurang ya, mesti hati-hati ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang ada di bawah ini persis itu makam Cina, Sentiong namanya itu. Kalau orang sini eh, terkenalnya tempat ini dengan nama Sentiong atau pemakaman Cina, bisa dilihat yang ada di depan saya itu ada semacam bangunan-bangunan itu sebenarnya bukan bangunan, itu makam Cina itu yang ada di bawah sini. Ini jurang banget nih, tinggi banget ya. Kita persis berada di ketinggian di sini. Cuma segini aja sebenarnya, tempatnya itu cuma segini aja. Jadi semacam suatu perbukitan yang
dibangun sedemikian rupanya, dibangun seperti ini. Awal-awal dibuka sih memang ramai dulu itu. Ya gitulah, kalau di kampung di sekitaran sini tempat wisata kalau yang baru itu ramai, pasti ramai kalau baru, cuman udah lama kelamaan itu pasti sepi lagi karena gimana ya, kebanyakan itu si pengunjung, kalau pengunjung yang dekat-dekat sini itu cukup sekali datang, cukup sekali, kalau sudah tahu ya udah gitu kan, nggak balik lagi, kecuali mungkin ada penggantinya orang dari luar kota yang mengunjungi. Jadi kalau di kampung itu sifatnya itu pomo ya. Pomo ya kalau nggak salah ya. Jadi tenarnya itu cuma sementara gitu, nggak bisa bertahan lama. Cuma segini aja sih. Nah, ini kemungkinan ini tempat parkir di sini. Tempat parkir bersih, bersih sebenarnya, jalannya bersih, bisa dilihat. Jalan yang ada di bawah ini bersih banget. Cuman kalau untuk lokasi ini bisa dilihat kan seperti yang saya bilang tadi itu, gazebo yang kecilnya ini, papan-papannya itu sudah mulai nggak ada, itu juga sudah roboh tuh, ada 4 juga sudah roboh, 3 tuh, tinggal 1 tuh yang masih ada, nggak bisa digunakan gitu. Tapi kalau gazebo yang ada di sono itu permanen, itu bagus, itu masih bisa digunakan. Dari dulu sebenarnya saya itu bolak-balik lewat ke daerah sini, Bukit Penjaben, sudah tahu, sudah lama tahu itu kan, cuman baru kali ini aja masuk. Dan ya seperti inilah kondisinya ataupun keadaannya itu. Nah, ini area tamannya yang tadi kita review tuh. Area tamannya seperti ini. Benar-benar suasana alami. Nuansa alam itu sangat kental di sini. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, bising kendaraan di sini nggak terlalu. Tuh, bisa dengar nggak? Burung-burung aja kita masih bisa mendengar dengan jelas, burung-burung liar. Oh, jadi ada kucing tahu. Sini ada kucing. Jadi di area permakaman Cina itu sebagian tanahnya itu dimanfaatkan mungkin sama masyarakat ataupun terpisah area pemakaman, ataupun kayaknya masih menyatu deh, area pemakaman itu ditanami pohon pepaya itu. Jadi pinggir-pinggirnya itu ditanami pohon pepaya. Mungkin sama masyarakat sekitar jadi dimanfaatkan. Enggak terlalu serem juga sih. Tuh bisa dilihat, kita zoom. Nah, ngeblur ya nggak apa-apa lah. Nah ini yang saya bilang itu, pemakaman Cina itu pada megah-megah di tembok, dibangun sedemikian rupa. Beda sama pemakaman muslim. Kalau pemakaman muslim itu cukup dengan batu nisan aja biasanya, tapi kalau makam Cina itu dibangun sedemikian rupa ya, dipercantik gitu. Dan cuaca untuk hari ini agak-agak mendung. Nggak tahu bakalan turun hujan atau enggak nih. Sebenarnya itu di daerah Banjarsari Ciamis ini udah beberapa hari itu, tiap hari itu turun hujan. Intensitas hujan juga lumayan deras juga, sering. Tapi mudah-mudahan kita untuk hari ini nggak bakalan turun hujannya, mudah-mudahan. Soalnya perjalanan masih jauh kita untuk pulang. Saya untuk pulang maksudnya.
sepi banget ini. Cuman saya aja nih ada di sini. Paling cuman ada beberapa orang warga sekitar yang lewat sini, lewat jalan sini. Cuman satu dua orang. Selebihnya nggak ada ya. Cuman saya aja di sini yang sengaja masuk, sengaja melihat di sini. Nggak ada siapapun. Ya mungkin cukup sekian aja kita mereview tempat wisata di daerah Banjar di sini yang namanya itu Bukit Penjabet. Terima kasih sudah menonton dan ditunggu untuk video selanjutnya.